Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ola. Selamat malam Mbak Ola. Ya, malam. Boleh kami tahu Anda sehari-hari bekerja sebagai apa? Kalau sekarang saya hanya sebagai ibu rumah tangga aja. Kalau biasanya dari dulu saya usaha buka rumah makan sama suami. Masih ada rumah makannya? Rumah makannya sekarang udah enggak. Saat ini jadi fokus jadi ibu rumah Jadi tangga. rumah tangga aja. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya mau menceritakan kisah saya aja. Kisah ya bukan pahit juga, bukan manis juga, tapi apa adanya dari saya buka usaha sampai saya harus, namanya usaha kan kita harus punya, kalau masak punya bumbu ya. Nah jadi saya itu ya sama aja kayak orang sebagian nyari penglaris gitu. Itu bumbunya? Bumbunya mungkin itu. Oh, oke. Iya. Berhasil. Apa yang Anda dapatkan? Waktu itu banyak yang didapat. Ya, kita mau usaha rame, ya usaha rame. Warung kita suka dipakai pesta sama dari pihak TV juga pernah ada yang ini, tapi dari majalah juga ada. Cuman saya nggak bisa sebutin itu. Pernah ada yang liput gitu ya, karena kita rame gitu. Penglaris yang Anda sebut tadi sebagai bumbu, itu didapat dari mana Mbak? Kalau tadinya itu saya itu penglarisnya cuma biasa aja dari yang hal-hal yang kecil dulu, karena emang nggak berhasil. Ya saya ada yang ini ada yang ngarahin katanya cobain ke sana kan. Kalau di sana katanya buat orang punya utang bisa lupa nagih katanya kan. Hah? Itu adalah salah satu gunung. Kalau yang pertama saya itu ke salah satu gunung yang ada di Cianjur Selatan, tapi saya nggak bisa sebutin. Nah dari situ ya udah kita dikasih penglaris. Kita juga harus ngadain ritualnya ya. Apa harus disebutin? Boleh. Silakan. Kalau pertama ritualnya kita itu dari pertamanya kita suruh puasa kelahiran dulu. Itu selama 24 jam. Jadi pertamanya itu jam 5 sore sampai besoknya jam 5 baru itu buka. Itu untuk apa? Itu untuk pertama kita ini aja biar penglarisnya itu ngedeket. Jadi dalam penglarisnya itu mungkin ada kan, bukan mungkin, emang ada hal gaibnya. Secara pemanggilannya itu begitu. Hal gaib yang dipanggil itu berbentuk apa ya Mbak Ola? Nih kalau ini benda, kita ini kan dikasih benda. Dikasih benda dari sana. Nah terus secara ritualnya juga kita kan 3 kali tuh, 3 kali hari kelahiran kita puasa. Habis itu tiap maghrib kita harus ngadain kayak sajen. Tiap maghrib tuh saya tuh ngadain sajen, kopi hitam, kopi pahit, manis, itu ya pokoknya kan kayak kemenyan atau apa segala macam. Nah habis itu tiap malam Jumat kita adain ritual lagi. Nah jadi sekarang nih Anda punya penglaris dan Anda biasa melakukan ritual. Lalu kemudian apa tujuan Anda datang malam ini? Tujuan saya datang malam ini pengen berbagi aja. Pengen cerita aja? Iya, pengen cerita, pengen nyeritain. Ya kalau bisa ya, kalau usaha itu
gak usahlah harus ngambil jalan seperti itu Loh, karena kenapa? Kenapa? ya gimana ya, saya sekarang usaha tutup, tapi bukan karena barang itu kan, bukan karena Tutupnya kita kenapa? usaha katanya masakan nggak enak atau apa, bukan, itu tapi? bukan, maaf, itu karena ada hal lain, ya mungkin kan musibah kan ada aja ya. Ibu dapat efek sampingnya maksudnya? Atau gimana yang membuat ibu jadinya akhirnya tutup? Jadi gini loh, saya ngesimpulinnya tuh begini, mungkin kalau cuman saya doang yang ini nggak apa-apa. Ini teman saya ketipu sama orang. Jadi Yang di ikut antara kongsi dan melakukan ritual yang bareng itu? iya Oh. gitu. Jadi pokoknya saya kongsi 3 ya. Dalam 3-3-nya itu semuanya ada masalah. Semuanya kena masalah. Dan Semuanya sekarang usahanya tutup. Nggak ada kongsi bareng lagi. Nggak ada. Padahal dalam satu usaha itu kita bukan hanya rumah makan doang, parkir mobil, bengkel moge, sama itu rumah makan. Semuanya tutup. Tutup semua. Oke. Itu makhluk-makhluk itu jimatnya deh masih disimpan nggak? Ada? Masih disimpan? Masih? Kenapa nggak dibuang? Maksudnya maaf kan udah tutup semuanya. Kenapa masih disimpan? Buat apa? Kalau saya sih bukannya buat apaan ya. Karena emang kalau dari jimat, karena saya kan bukan dari jimat itu ya. Ya kalau saya sih mungkin suatu saat, tapi yang nggak tahu buat kenangan juga bisa kan. Oke. Saya nggak bisa menilai apa yang Anda sampaikan jujur atau Iya. enggak. Tapi harapan saya nanti Anda cerita semuanya kepada Roy Kiyoshi sejujur-jujurnya. Iya. Ya, supaya ya apa yang mau Anda ceritakan malam hari ini juga jadi pelajaran yang benar-benar ada gunanya dan ada manfaatnya buat semua. Iya. Oke, kami akan pertemukan Anda dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ola, terlahir tanggal 9 Juli 1984. Sosok yang berhati mulia, namun keraguan dan frustasi membuat dia menjauh dari hal yang positif. Saya melihat dia dikuasai sesuatu kekuatan gaib yang bisa membuatnya menjadi tidak terkontrol, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Saya melihat Ola dijaga oleh penunggu salah satu arwah di satu tempat. Dia juga mendiami sosok tubuh Ola. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Ola, Iya, tanggal 9 bulan 7 1984. betul. Ola memiliki penglaris, lagi itu juga punya jimat. Waktu itu digunakan untuk usaha. Ada teman 3 orang sebagai kongsinya. Dan usaha-usahanya sekarang semua tutup. Dan teman-temannya, partnernya juga mengalami musibah, termasuk Iya. Anda sendiri. Dan sekarang sudah tidak ada usaha, sekarang sebagai ibu rumah tangga. Iya, Masih menyimpan jimat ya tapi? ada. Saya ngelihat ada jimatnya dibawa sekarang. Dibawa. Oh, bolehkah saya lihat, Kak? Kau merasakan ada makhluk gaib yang mengikuti dan masih di sekeliling dia nggak sih, Roy? Masih. Jadi cara gaya bahasa ngomongnya juga beda. Kayak orang yang diikuti oleh makhluk halus. Iya. Jadi aneh, agak sedikit aneh sih frekuensi gelombang. Ya, kalau mau perhatiin matanya, mata kita kan putih. Putihnya dia tuh kayak Oh iya, baik. dipegang aja. Oh iya. Pegang. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Mbak Ola sendiri nih pelaku mistis. Pelaku mistis ya. Sangat-sangat pelamis sekali, pelaku mistis. Memang di dunia Mbak Ola memang sangat dibutuhkan bagi dia. Melihat seperti itu sih. Bolehkah saya lihat jimatnya? Dibuka aja, Mbak.
buat pengasihan. Ini buat Kayak pengasihan. tusuk konde. Buat pengasihan, iya. Tusuk konde. Tapi Bukan, itu cuma dibawa-bawa aja. Oh. bisa dibuka. Tapi itu bukan senjata buat ngituin orang, bukan. Disimpan aja. Simpen aja dibawa-bawa sama kita, sama saya. Cara gunainnya kamu tahu ini gimana? Kalau itu emang dasarnya nggak suruh kita guna-gunain buat apa gitu. Kita cuman dibawa ya paling kalau misalkan malam Jumat kita mandiin atau gimana dikasih apa. Malam Jumat dikasih apa? Bunga. Iya. Ini bisa jadi tusuk konde juga ya sebenarnya. Tapi itu nggak bisa dipakai buat tusuk konde, nggak boleh. Oh, nggak boleh dipakai, cuma dibawa boleh. aja gitu. Bawa Kenapa? aja sama saya. Ya kita itu kan nggak boleh lepas dari sarangnya dong. Ini nggak boleh lepas dari sarangnya. Kalau lepas apa yang terjadi? Pokoknya yang ngasihnya bilang begitu, nggak boleh dilepas dari sarangnya. Kalau Diturutin? misalkan ya diturutin aja. Tapi ini bisa jadi Soalnya ini kan buat kamuflase ya. pengasihan. Soalnya saya emang ngalamin sendiri. Apa? Iya. Ini sebelum dapat ini saya dikasih ini, tapi orangnya nggak sama, beda. Kalau ini di sini jadi kamu bisa mempergunakannya kapanpun sebenarnya. Bisa ya? Itu nggak apa-apa tuh Roy, dipakai di situ. Karena emang aslinya juga tusuk konde dengan keris juga di dalamnya. Jadi bisa ada double fungsi. Jadi sebenarnya kalau yang Roy lihat di sini, malah tusuk konde itu bisa buat pengasihan dan pakaian-pakaiannya mungkin pada saat berkunjung ke ada adat atau Iya, ritual seperti gitu. itu. Namun ini mungkin kalau orang biasa-biasa sehari-hari nggak menggunakan tusuk konde, nggak usah dipakai seperti ini gitu. Lagian juga kelihatan sama orang juga kan kayak ini kalau misalkan sehari-hari kan Kalau sehari-hari sih sebenarnya nggak pantas. nggak kalau kayak pantas, gitu. iya. Kalau misalnya untuk acara-acara ke kondangan atau seperti itu, rasanya ini barang mistis yang multifungsi. Boleh juga tuh masukannya ya. Iya. Mau dipakai gitu? Mau dipakai sebagai tusuk konde? Oh, kalau misalkan emang kalau lagi ada ritual mungkin. Masih mau melakukan ritual gitu? Oh, enggak. Saya ngerasa kamu berkepribadian juga menyenangkan namun horor sebenarnya. Di sini ini saya udah bilang ya dari tadi ya, ini adalah benda mistis yang multifungsi, pengasihan, langsung aja dipakai jadinya dia langsung iya cerah gitu. Kelihatan. Lebih cantik gitu Kelihatan ya. lebih cerah dan lebih bright auranya. Bisa mendatangkan Bisa. itu dia pelanggan, penglaris tadi. Tapi saya mau tanya deh, Roy, yang kamu rasain begitu megang benda-benda dan melihat ini, ada makhluk gaib gak sih di dalam benda-benda ini? Kalau saya lihat di sini tuh ada gitu, malah ini kayak sosok perempuan. Terus juga saya ngerasa di sini sosok-sosok kayak kejawen dan perempuan seperti itu yang rambutnya panjang. Ada satu lagi sisir deh harusnya di sini. Tapi kamu tidak dapat dari penunggu-penunggu itu ya? Nggak ada, saya nggak ada sisir. Saya melihat di sini kayak ada pasangannya lagi nih, 3 harusnya. Seperti bentuk sisir atau apapun itu. Ini kayak ada jumlah yang 1, 2, 3 ditaruh di kepala. Yakin masih, yakin udah semua di sini, di bawah semua? Udah. Atau masih ada disimpan? Saya rasa ini mungkin the next kedepannya akan ada satu lagi yang berhubungan dengan rambut atau sisir. Sisir itu sekonde, keris. Bisa dibuka. Bisa dibuka semua ya bentukannya. Iya. Kerisnya seperti ini. Dan oke. Mohon maaf ya. Ini agak bengkok seperti ini. Itu bisa dimasukin nggak? Susah. Masih. Dan Biarin aja. si Ola ini saya tuh ngerasa sosoknya menyenangkan namun horor ya dan mistis. Saya merasakan aura dan aromanya di sini tuh dingin juga, aromanya juga aroma
hutan, daun. Dan saya ngerasain di sini, ya, kamu juga kedinginan kan? Banget. Merasa kedinginan dan saya merasakan aura hitam di sini dan melekat pada tubuhnya. Entah kenapa ya, saya melihat Ola ada genderuwo juga. Baunya tuh bau genderuwo, kayak bau amis, anyir. Sosoknya ada di sini, Roy. Sosok genderuwo yang kamu lihat itu. Apa cuman perasaan aja yang datang atau? Iya nih. Saya ngerasa memang sosoknya ada di sini. Mbak Olanya ngerasain nggak? Gimana? Gak ada di sini. Takut sih setiap ngelihat, maaf, mata Mbak Ola kenapa ya? Iya kan? Dari awal itu takut banget ngelihat matanya. Serem. Iya, matanya memang menyeramkan. Iya, jangan ngada-ngada, nanti orang takut semua. Sisi yang ceria namun mistis ya Allah. Tapi kamu sendiri nggak nyadar ya kalau kamu itu bawa teman-teman ke sini ya? Saya nggak bawa teman. Saya nggak bawa teman. Saya sendiri. Ini masih Ola bukan sih? Itu jadi Iya. Dari galak tadi gitu ya. agak ada, saya ngerasain perubahan sih. Saya ngerasa juga ada perubahan udara juga. Dan iya, Dan apa? kamu jaga bintang malam saya ya. Jangan sampai ada apa-apa. Ini, Ya ada Dan satu apa? sifat yang menantang seperti itu. Ini Ini kan bukan Ola nih. makhluk halus yang gak jelas seperti itu. Ola, apa yang kamu inginin dari kami bertiga?